Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Kita belajar pembelajaran berdiferensiasi terkait bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua nanti pembelajaran terkait KSE juga, dan yang ketiga bagaimana nanti kita belajar mindfulness terhadap anak. Yang pertama terkait pembelajaran berdiferensiasi itu, bahwasanya kita penting mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi ini diferensiasi konten, ada proses, dan ada produk. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Jadi setiap kebutuhan anak satu dan kebutuhan anak yang lain itu memang berbeda. Kemampuan anak satu dan kemampuan anak satu berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat ramah anak, setiap individu, kemampuan individu dari masing-masing anak. Kebutuhan murid itu ada kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Jadi ketiga aspek ini harus kita kuasai di dalam mengakomodir proses pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan belajar bersifat mendasar dan transformatif. Yang kedua, konteks dan abstrak, sederhana dan kompleks, struktur dan terbuka, tergantung, mandiri, lambat dan cepat. Jadi ada keterkaitan yang berbeda. Bersifat mendasar ini bagaimana kesiapan belajar siswa. Jadi kebutuhan anak apa? Kalau kebutuhan anak, kalau dalam pembelajaran PJOK ternyata anak itu belum bisa melompat. Nah, itu adalah kebutuhan mendasar yang harus kita penuhi, dan kita harus berpikir transformatif, harus berpikir cepat bagaimana mengubah dari dia tidak bisa melompat jadi bisa melompat. Nah, itu harus kita penuhi. Baik itu yang lain, ketika dia tidak bisa berlari, nah kita harus memenuhi kebutuhan sehingga dia bisa berlari. Nah, ini konsep dari Qualizer seperti ini. Dia ada bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks. Nah, ini harus kita penuhi secara bertahap dan sistematis. Seperti itu. Nah, situasinya ini minat. Yang kedua, minat situasional dan individu. Nah, situasional ini tergantung pada situasi atau cara guru menyampaikan sesuatu. Jadi bagaimana guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Ketika dalam pembelajaran PJOK, cara guru menyampaikan sesuatu itu harus situasional, sesuai dengan materi. Nah, yang kedua, minat secara individu. Kita harus bisa memilih dan memilah antara situasional dan individu. Situasional ini secara keseluruhan dalam satu kelas, bagaimana guru itu mengajar di dalam materi itu dengan menggunakan model apa, metode apa. Yang kedua, secara individu, sesuai minat anak secara individu. Minat anak A itu berbeda dengan minat anak B. Ternyata minat anak A itu sepak bola, belum tentu minat anak B itu sepak bola. Nanti kita harus bedakan antara situasional dan individu, seperti itu. Nah, ini minatnya, kita minatnya dari seni, literasi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, dan sejarah. Nah, untuk mode ekspresinya itu bersifat lisan, tertulis, rancang,
artistik dan abstrak. Jadi ini area minat yang harus kita kuasai, kita pahami dari setiap individu-individu itu. Menarik minatnya murid itu, kita harus menciptakan situasi pembelajaran yang menarik untuk perhatian murid. Misal kita menggunakan secara humor, bercanda, menciptakan kejutan-kejutan yang membuat siswa itu tergugah atau senang di dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat secara individu tadi, secara situasional, secara individu. Terus yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Jadi biasanya kita di dalam sistemasi pembelajaran itu ada pembukaan, isi, penutup. Nah, kita harus memberikan di dalam dan menyampaikan terkait manfaat yang kita pelajari nanti. Kalau di dalam kita memberikan materi sepak bola, lah manfaatnya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat sepak bola itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah secara karakter, apakah itu secara skill, apakah itu secara kemampuan dia dalam berlari sehingga dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Nah, ini ketika kita memberikan materi atau pembelajaran itu, kita harus sinkronisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang didapat di dalam pembelajaran itu dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contoh, kita memberikan materi penekanan terhadap karakter. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari dia dari awalnya malas, terus kita kasih pelajaran dengan penekanan karakter, sehingga dia di dalam proses bermasyarakat di lingkungan rumah itu akhirnya dia memiliki karakter yang baik. Nah, itu kebutuhan dan kesempatan untuk memecahkan persoalan. Yang ketiga, kita profil belajar. Ini ada preferensi terhadap lingkungan, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Nah, ini profil belajar yang biasanya ada pada siswa. Ada gaya belajar juga. Gaya belajar ini kadang ada anak yang senang dengan auditori, visual, kinestetik. Nah, ini gaya belajar yang biasanya anak ini memiliki kemampuan lebih di dalam gaya belajar. Ada anak A yang senang kinestetik, dia belajar dengan bergerak. Nah, ada yang anak dengan mendengarkan, auditori. Nah, kadang guru melihat, oh anak ini sering kita kasih ceramah lah karena emang dia senang dengan gaya belajar auditori. Ada anak yang senang dengan bermain, nah kita gunakan gaya kinestetik seperti itu. Atau anak yang senang melihat video, nah kita gunakan media dengan video, kita kasih pembelajaran mengamati video seperti itu. Nah, ini kecerdasan majemuk itu ada 9, linguistik, logika matematis, visual spasial, musik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, spiritual, eksistensial. Jadi ini kecerdasan majemuk anak. Jadi kita harus pahami itu. Oh, ternyata anak itu suka musik, ya kita kasih pembelajaran dengan ritme-ritme atau model-model yang berbasis musik, sehingga anak itu bisa memahami apa yang ada dalam materi itu. Nah, itu terkait materi pembelajaran berdiferensi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu. Nah, kebutuhan anak A belum tentu sama dengan kebutuhan anak B. Pada dasarnya seperti itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti Mas Indra nanti membuat
RPP terkait pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, kita saling belajar, nanti kita praktekkan secara bersama-sama. Oke Mas Indra. Mungkin dari pembahasan saya ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Sekarang terkait KSE. Mbak potong gitu. Enggak Mas Anso. Enggak enak wawancara berarti. Ini masuk SKP Mas? Ngono ae lah. Kan engko cek potong-potong. Ini iklan kan. Ngancem yo. Online ah. Materi kedua Mas Indra, kita mempelajari bagaimana pembelajaran sosial emosional atau PSE, dan kita harus secara kompetensi menguasai sosial emosional dari peserta didik. Jadi pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya adalah satu, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi dari siswa. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Ruang lingkupnya pada satu rutin, ini pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misal kegiatan lingkaran pagi atau circle time, kegiatan membaca setelah jam makan siang. Nah, ini biasanya kegiatan rutin. Dan yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Misal kita melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan lain-lain. Yang ketiga, secara protokol menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misal menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan lain-lain. Itu secara protokol. PSE berbasis kesadaran penuh. Ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah mindfulness. Mindfulness ini adalah kesadaran penuh
muncul pada saat seseorang itu sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Misal seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Nah, itu dikontrol dengan mindfulness. Yang kedua, latihan berkesadaran penuh. Sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam pendidikan kita sejak lama. Misal mengajak murid untuk hening dan berdoa sebelum memulai pelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berulah seni maupun berolahraga dan sebagainya. Itu latihan kesadaran secara penuh. Yang kedua adalah terkait well-being. Well-being ini kesejahteraan hidup. Adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi ini well-being, bagaimana anak itu dapat mensejahterakan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah social emotional learning atau SEL. Ada banyak yang mempengaruhi proses pembelajaran anak dan satu di antaranya adalah SEL ini. SEL ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku anak ke dirinya sendiri dan orang lain. Jadi bagaimana anak ini berinteraksi dengan bapak ibu guru, dengan temannya, dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Jadi ini proses bagaimana membantu anak di dalam meningkatkan sosial emosionalnya. Sel ini merupakan proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan relasi. Kenapa sel sangat penting? Karena proses ini akan membantu kehidupannya baik di sekolah, lingkungan kerja, atau masyarakat. Kunci pengembangan dari sosial emosional yang pertama, kesadaran diri atau self awareness, berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali dirinya secara akurat mengenai emosi, pikirannya, dan nilai atau value dirinya. Yang kedua, manajemen diri. Kompetensi manajemen diri ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Jadi kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Singkatnya, kemampuan ini berkaitan dengan erat dengan norma dan etika perilaku terutama di kelompok dan masyarakat. Yang keempat, kemampuan berelasi. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun, memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab atau responsibility decision making. Kemampuan ini berkaitan dengan pembentukan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma, sosial, dan keselamatan. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita kembangkan dalam pembelajaran berbasis PSE, jadi pembelajaran sosial emosional. Nanti Mas Indra bisa membuat RPP, pembelajaran berdiferensiasi, dan berbasis PSE. Di dalamnya nanti Mas Indra bisa melakukan mindfulness, kesadaran penuh
itu bisa di awal pembelajaran, atau memang kalau memang dibutuhkan di proses di inti ya nggak apa-apa. Nah, tapi untuk melakukan kesiapan siswa untuk belajar, nah kita Mas Indra bisa melakukan itu di awal pembelajaran sebagai pendahuluan. Nah, ini nanti saya akan bahas terkait teknik dari mindfulness itu sendiri. Mas Indra, ini saya akan memberikan contoh. Mas Indra, ini saya akan memberikan contoh terkait teknik stop untuk mindfulness-nya. Mas Indra nanti bisa menerapkan ini di dalam proses pembelajaran, sehingga memang untuk mempengaruhi kesiapan belajar siswa di dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi Mas Indra nanti membuat kalimat yang memang menyejukkan, menggugah semangat belajar siswa, dan posisi ini harus rileks. Anak disiapkan secara rileks, secara badannya dulu, terus diarahkan ke kata-kata dari Mas Indra. Lalu yang kedua diarahkan dengan menghayati dari alunan lagu. Itu nanti anak-anak harus disiapkan secara dari duduknya, dari penghayatannya itu harus disiapkan. Kita simak video ini sebentar. Dari sini Mas Indra sudah punya gambaran ya, punya gambaran bagaimana nanti membuat RPP-nya. Mas Indra, saya akan memberikan contoh terkait RPP berdiferensiasi dengan penerapan budaya positif, penerapan KSE dan budaya positif. Jadi kita ada formulir pemetaan kebutuhan siswanya seperti apa, dari preferensi gayanya, gaya belajarnya, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Nah, nanti kesiapan belajarnya bisa Mas Indra bisa mengamati dengan observasi maupun dengan pemahaman awal. Sebelum pembelajaran diberikan soal atau tes atau kuis terkait pemahaman terkait materi itu. Nah, siswa itu di tahap berapa dia menguasai dari materi itu seperti itu. Nah, lalu kita analisis pemetaannya. Nah, kita petakan tujuan belajarannya apa, kesiapan belajarnya kita petakan. Nah, namanya, nama anak Ataya, Fitri, Nafisa. Nah, ternyata siswa ini memiliki menganalisis dan mempraktekkan senam ketangkasan dada serta menampilkan rasa senang, sungguh-sungguh, percaya diri, dan kerjasama dalam pembelajaran. Nah, itu pun dari setiap kemampuan siswa kan berbeda-beda. Nah, kita petakan di situ. Dan analisis pemetaan kebutuhan belajarnya. Oh, yang ternyata senang visual, berapa anak, namanya siapa saja, auditori siapa saja, kinestetik siapa saja. Nah, itu analisis pemetaannya. Nah, ini nanti rencana RPP-nya itu dari tujuan belajarannya harus jelas bagaimana. Nah, nanti bisa
menggunakan penerapan KSE. Mas Hendra mau KSE yang berapa? Satu, terkait kesadaran diri dan mengenali emosi. Kan ada 5 tadi, kesadaran sosial, terus keterampilan berelasi, dan lain-lain. Nah itu Mas Hendra di langkah berapa itu harus dimasukkan minimal 2. Kalau lebih baik bisa 5-5-nya enggak apa-apa. Kan pembelajaran di satu sisi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 jenis, ada konten, ada proses, ada produk lah. Kontennya nanti apa? Apakah menggunakan visual tadi, apa menggunakan gambar, apakah menggunakan media yang lain. Untuk prosesnya, bagaimana anak itu bisa memahami dari materi yang dijabarkan. Lalu untuk produk, apa yang dihasilkan siswa? Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk produk video, ada bisa dalam bentuk produk gambar, seperti itu. Itu hampir sama sebetulnya, cuma penerapan budaya positif dan penerapan dari kebutuhan dari masing-masing anak. Mas Hendra bisa membuat satu RPP itu nanti diterapkan. Dari sini ada pertanyaan Mas Hendra? Nggak ada? Nggak ada. Nanti kita buat RPP secara bersama-sama. Itu hari ini semoga penjelasan saya bisa diterima. Mas Hendra bisa membuat dan mengimplementasikan dalam bentuk RPP, menuangkan bagaimana RPP dengan proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE dan budaya positif dalam proses pembelajaran dan lingkungan sekolahan. Terima kasih Mas Hendra, semoga kita akan jadwalkan lagi terkait pertemuan untuk saya melihat dari hasilnya Mas Hendra membuat RPP itu dan kita benahi secara bersama-sama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Alhamdulillah. Sehat Mas Hendra? Alhamdulillah sehat. Pak Catur gimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Hendra, saya menerima WA dari Mas Hendra kemarin malam dan mohon maaf baru sekarang kita bisa bertemu. Dari perihal WA yang Mas Hendra keluh kesahkan terkait yang kemarin kita bahas terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mas Hendra, sebelum memulai percakapan kita, silakan Mas Hendra merilekskan tubuh Mas Hendra, duduk dengan tenang, dengan suasana hati yang lebih tenang, sehingga apa yang ingin Mas Hendra utarakan ini bisa dilakukan secara penuh. Mas Hendra, apa yang ingin Mas Hendra ceritakan kepada saya perihal apa yang menjadi pemikirannya Mas Hendra? Ya, gini ya Pak Catur, kemarin setelah saya mengamati materi yang Pak Catur sampaikan, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif, akhirnya saya paham dengan maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, akan tetapi di sisi lain saya merasa kurang percaya diri untuk menerapkan di mata pembelajaran PJOK khususnya. Saya merasa kurang memahami dan kurang menguasai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif tersebut. Itu yang poin apa yang ingin Mas Hendra perbincangan pada hari ini? Ya, itu saya ingin bisa secara bertahap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif, khususnya di mata pelajaran
PJOK yang saya ampu khususnya nanti dalam materi senam ketangkasan dasar di kelas 3. Oh ya, bagus Mas Indra. Apakah Mas Indra sudah menerapkan secara penuh untuk pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif? Apakah sudah dilakukan? Ya, jujur Pak Catur, saya masih dalam proses belajar dan belum begitu memahami apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif tersebut. Jadi belum secara penuh saya bisa menerapkan dalam proses pembelajaran PJOK. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Menurut Mas Indra, kesulitan dari yang Mas Indra lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif ini, apa yang Mas Indra alami dalam kesulitan itu? Ya, kesulitan-kesulitan itu di sini ada dua ya. Yang pertama, saya harus menguasai penuh dari pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif itu terlebih dahulu. Dan yang berikutnya, dalam proses pembelajaran saya harus mengerti kebutuhan belajar dari masing-masing anak yang mana memang jarang sekali saya lakukan. Mas Indra, dari yang sudah Mas Indra lakukan, kalau kita berbicara terkait penilaian dari angka 1 sampai 10, Mas Indra dari kesiapan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan penerapan budaya positif, Mas Indra ada di angka berapa? Saya rasa untuk saat ini masih ada di angka 4 dalam penerapan pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif tersebut. Enggak apa-apa. Dan targetnya Mas Indra nanti di angka berapa? Nah, kalau saya jujur punya target ada di angka 8 itu. Angka 8 Mas Indra ya? Ya, betul sekali. Untuk mencapai angka 8 ini, apa yang akan Mas Indra lakukan? Ya, yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya ingin mempelajari lebih banyak lagi terkait pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Ya, Selanjutnya saya ingin memahami terkait masing-masing dari kebutuhan belajar siswa yang saya ajar. Dan berikutnya saya ingin mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan terkait pembelajaran berdiferensi untuk meningkatkan wawasan saya secara pribadi. bagus Mas Indra rencananya. Dari program itu, mana yang Mas Indra ingin kuasai terlebih dahulu? Ya, secara perlahan dan bertahap akan menerapkan pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Betul. Ya, rencana mana yang akan Mas Indra lakukan terlebih dahulu? Ya, saya ingin memahami terkait masing-masing dari kebutuhan belajar siswa yang saya ajar itu, sehingga saya nanti dapat mengimplementasikan langsung proses pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif itu terhadap siswa-siswa saya. Kira-kira kapan Mas Indra lakukan? Secepatnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Minggu depan insya Allah hari Selasa saya akan menerapkan pembelajaran tersebut. Bagus Mas Indra, rencana dan tindak lanjut dari apa yang Mas Indra inginkan. Dari perbincangan kali ini Mas Indra, apa yang Mas Indra dapat? Ya, yang jelas saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Catur sudah membantu saya menemukan ide-ide yang baru yang akan saya lakukan nanti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi, pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif, khususnya pada mata pelajaran PJOK. Ya, sama-sama Mas Indra. Semoga apa yang akan Mas Indra lakukan dan terapkan dalam mata pelajaran PJOK dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif ini akan dilakukan secara
bertahap, Iya. dievaluasi terus, di refleksi terus. Iya. Tetap semangat Mas Indra. Siap. Semoga sukses selalu. Iya, terima kasih banyak Pak Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.